sebentar. Apa artinya menyembah dan memuji Tuhan? Ya Allah, kiranya lagu kami tadi ya Tuhan menjadi penyembahan yang hidup kepada Tuhan. Kiranya pemberitaan firman Tuhan sebentar mengajarkan kami bahwa penyembahan tidak hanya ketika kemudian berbicara ucapan atau nyanyian kami, tetapi berbicara tentang panggilan mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memimpin kami ya Tuhan, karena ada begitu banyak hal ya Tuhan yang menyimpangkan kehidupan kami, panggilan kami untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Sekalipun mulut kami berkata, kami mau mempersembahkan kehidupan kami, studi kami, bahkan nanti penempatan pekerjaan kami adalah bagi Tuhan. Tetapi kalau kami mau jujur ya Tuhan, seringkali kami memanipulasi Tuhan. Seringkali kami memohon, berkati, sertai ya Tuhan. Tetapi sesungguhnya itu adalah tujuan-tujuan kami ya Tuhan. Maka kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk benar-benar ya Tuhan, memahami kebenaran Tuhan, apa artinya memenuhi panggilan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, selamat sore. Saya akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dengan tema Call of Duty, suatu panggilan kepada Tuhan, panggilan kita. Nah, teman-teman, saya akan mengajak kita membaca dasar perenungan kita dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Roma 12 ayat 1 sampai 8 dan saya bacakan buat kita semua. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, teman-teman, tema atau pembahasan kita memang akan banyak fokus kepada ayat 1 dan 2. Walaupun kita nanti akan singgung sekilas ayat ketiga sampai ayat ke-8. Nah, teman-teman, bagaimana kita melihat pentingnya Paulus menasehatkan pesan ini, panggilan ini kepada jemaat, kepada saudara-saudara, berarti konteks jemaat yang sudah ada di dalam Kristus. Kita lihat
dari bagaimana cara Paulus menyampaikannya. Yang pertama, bagian ini dimulai dengan karena itu. Berarti ada satu dasar ketika dia menyampaikan kemudian nanti nasihatnya. Karena itu, maka kita lihat kalau dalam bahasa Inggrisnya, therefore, artinya Paulus mendasarkan apa yang kemudian disampaikannya kepada apa yang sebelumnya telah dia sampaikan. Jadi karena itu. Nah, itu yang pertama. Tetapi yang kedua kemudian kita lihat kata yang digunakan oleh Paulus. LAI, teman-teman, menggunakan menasehatkan kamu. Sebenarnya kata nasihat ini adalah kata yang kuat. Tetapi bagi kita saat ini, kata nasihat itu seringkali kemudian menjadi apa istilahnya ya, kita merendahkan artinya karena kita pikir nasihat ya boleh saya terima, boleh tidak. Maka saya mau mengajak kita melihat Alkitab, rata-rata Alkitab berbahasa Inggris menggunakan lebih tajam. Contohnya NIV. Therefore, I urge you. Apa itu I urge? Saya mendesak kamu. Nah itu artinya, saya mendorong kamu dengan sangat. Jadi, tidak hanya seperti pemahaman kita dalam bahasa Indonesia, nasihat yang boleh saya ikuti, boleh tidak. Tetapi I urge you, artinya saya mendesak kamu. Saya mendorong kamu dengan sangat. Dan teman-teman lebih menarik lagi kalau kemudian kita lihat teman-teman apa namanya Alkitab bahasa Yunaninya, kalau kita lihat teman-teman, kita lihat kata yang digunakan adalah parakaleo. Nah, bahasa Inggrisnya kaleo. Nah, teman-teman, kaleo itu artinya to call for, encourage. Oke, sebentar, maaf teman-teman, ada gangguan sebentar. Sebentar saya keluar. Saya coba ini dulu sebentar ya. Oke, mohon maaf. Oke, kata yang digunakan teman-teman adalah parakaleo, artinya memanggil. Maka kemudian teman-teman artinya kita kemudian dapat mengartikannya. Paulus seperti mau menyatakan ketika dia mengatakan aku menasehatkan kamu, I urge you, juga kita bisa artikan aku memanggil kamu atau aku menyampaikan satu panggilan kepadamu. Nah, itu dia. Itu kemudian kita lihat kemudian tidak hanya sekedar nasihat, tetapi aku menyatakan suatu panggilan kepadamu. Nah, kemudian kita balik kepada yang saya katakan tadi. Bagaimana dia berkata karena itu, therefore, artinya Paulus mendasarkan nasihatnya pada satu hal yang begitu kokoh, yang begitu penting, yang sudah disampaikan sebelumnya di dalam ayat-ayat sebelumnya, di dalam mulai dari pasal 1 sampai pasal 11. Nah, apa itu? Nah, di sini kita lihat. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Berarti Paulus mendasarkan kemudian ketika dia mengatakan, aku memanggil kamu,
Aku menyatakan suatu panggilan kepada kamu. Ini tidak hanya sekedar nasihat yang bisa kita terima, bisa tidak. Tetapi Paulus mendasarkan, aku memanggil kamu demi kemurahan Allah. Nah teman-teman, kalau kita lihat dalam LAI kita memang bahasa Indonesia tidak menunjukkan kata jamak dan kata tunggal tidak terlalu kelihatan. Tetapi kalau kita lihat kemudian teman-teman dalam beberapa kita berbahasa Inggris, ESV dengan tepat kemudian menerjemahkan karena memang dalam bahasa aslinya bahasa Yunani itu artinya digunakan kata jamak, kemurahan. Artinya therefore I urge you, atas dasar demi kemurahan Allah aku memanggil kamu. Demi kemurahan Allah aku menyatakan panggilan kepadamu. Nah, teman-teman, kita sekarang melihat kekuatan otoritas dari nasihat, dari perintah, dari panggilan Rasul Paulus ini kepada jemaat. Demi kemurahan Allah. Seperti yang telah disampaikan Paulus mulai dari pasal pertama sampai pasal ke-11. Roma 1 ayat 11. Roma 1 sampai 11. Paulus sudah menerangkan dengan begitu jelas bagaimana orang-orang percaya hidup hanya oleh kemurahan Allah. Mulai dari pasal 1 sampai pasal 3, kita dahulu orang-orang berdosa dan berada di bawah murka Allah, dikuasai, ditaklukkan oleh dosa dan layaknya menerima murka Allah dibinasakan. Tetapi oleh kemurahan Allah, oleh anugerah Allah di dalam Kristus, Allah membenarkan kita melalui iman. Kemudian ketika kita dibenarkan, maka sejak itu kita hidup dalam damai sejahtera, kasih karunia dan pengharapan. Itu yang dikatakan mulai dari pasal 5 sampai pasal 8. Bahkan pasal 8 itu begitu kaya dikatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini suatu jaminan bahwa kemurahan Allah, damai sejahtera, kasih karunia, dan pengharapan akan berlangsung terus selama-lamanya. Ini satu jaminan. Tidak ada satupun, termasuk COVID ini teman-teman. Tidak ada satupun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, pasal 6-7, dosa tidak lagi berkuasa atas diri kita. Ayat 8 pasal 8 lebih dasar lagi. Di dalam menjalani kehidupan kita, kita dikaruniakan Roh Kudus yang bukan hanya menyertai, tapi mendiami kita. Itu yang dikatakan Roma 8 ayat 11. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh Kudus yang mempunyai kuasa, sanggup membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh Kudus yang sama, yang diam di dalam diri orang percaya. Kemudian kita itu nanti akan memberikan kepada kita kehidupan sampai kehidupan kekal. Itu pasal 9 dan 11. Dan teman-teman, pasal 11 kemudian, itu yang sering teman-teman pakai ketika tos-tosan pelayanan. Apa itu? Roma 11 ayat 36. Wow, itu yang seharusnya menjadi suatu dasar di dalam dia, sebab dia dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua ini adalah kemudian kemurahan Allah. Inilah yang dimaksud dengan kemurahan Allah. Inilah yang Paulus maksud. Demi kemurahan Allah, maka aku memanggil kamu, aku menyatakan suatu panggilan kepadamu. Maka Paulus teman-teman mengingatkan jemaat bahwa mereka telah dipanggil, telah mengalami, menerima kemurahan Allah. Maka sekarang demi kemurahan Allah itu, penuhi panggilanmu dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah ini yang kita maksud kemudian. Teman-teman, bagian yang kita baca mulai pasal 12 kemudian itu berbicara bagaimana kemurahan
kesadaran akan menerima kemurahan-kemurahan Allah itu kemudian kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari, dan itulah panggilan yang akan kita pikirkan sebentar. John Stott menuliskan begini. Therefore, I urge you, brother and sister, demi kemurahan Allah, in view of God's mercies, to fulfill your calling in daily living. Dan panggilan kita dalam daily living inilah yang kemudian saya sebut call of duty. Panggilan itu, panggilan kita telah menerima panggilan, menerima kemurahan demi kemurahan Allah, diselamatkan dari murka Allah. Kita terus menerima kemurahan demi kemurahan Allah sampai dalam kekekalan, itu jaminan Allah. Maka kita dipanggil untuk menghidupi panggilan itu. Inilah panggilan kita di dalam daily living, di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, Alkitab secara konsisten mengajarkan bahwa ajaran yang benar, yang sering disebut ortodoksi, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan yang benar di dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang disebut dengan ortopraksi. Nah, teman-teman, saya mau mengatakan kepada teman-teman, tidak dapat disebut ortopraksi atau kehidupan yang benar kalau konsepnya atau motivasinya di balik itu tidak selaras dengan kebenaran yang sejati, ortodoksi. Tetapi hati-hati, seringkali kita mengagung-agungkan ortodoksi, doktrin, tetapi kita tidak dapat dikatakan memegang ajaran benar tanpa berbuahkan dalam daily living, dan itu yang disebut ortopraksi. Saya ulangi, kita tidak dapat disebut melakukan kehidupan yang benar, ortopraksi, jika konsep atau motivasi di balik itu didasarkan pada suatu pengajaran yang tidak benar. Tetapi kita juga tidak dapat dikatakan memegang ajaran benar, ortodoksi, tanpa berbuah di dalam daily living, kehidupan sehari-hari, dan itulah ortopraksi. Nah, teman-teman, lalu sekarang pertanyaannya, apakah panggilan itu? Apakah yang disebut dengan panggilan itu, teman-teman? Sekarang mari kita lihat, apakah call of duty itu? Apakah panggilan dalam daily living itu? Maka kita lihat kemudian, ada 3 hal yang kita akan lihat dalam Roma 1 ayat 8 ini yang merupakan panggilan kita. Yang pertama, fulfill your call of duty. Yang pertama adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu yang dikatakan di ayat 1. Demi kemurahan Allah. Jadi selalu kita harus mulai dari demi kemurahan Allah. Aku menasehatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, teman-teman, mempersembahkan tubuh di sini tentu tidak terbatas pada material, artinya badan atau aspek jasmania. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang tubuh itu merupakan perwakilan dari seluruh kehidupan. Paulus berbicara tentang totalitas kehidupan. Maka, apa artinya? Kita tidak bisa mengkotak-kotakkan kehidupan. Totalitas itu diwakili dengan aspek jasmania. Hati-hati, seringkali kita mengatakan mempersembahkan tubuh hanya soal-soal spiritual pelayanan. No. Aspek-aspek jasmania, aspek-aspek duniawi. Tetapi juga berbicara nanti ayat kedua berbicara aspek batinia, spiritual, ketika dia berbicara soal pembaharuan akal budi, totalitas kehidupan. Nah, teman-teman, gambaran tentang persembahan tubuh atau korban itu mengingatkan kita pada ritual perjanjian lama. Kalau korban perjanjian lama yang dipersembahkan adalah tubuh hewan. Itu apa artinya, teman-teman? Simbol penyerahan. Pada waktu itu bisa berupa korban penebusan dosa-dosa maupun korban ungkapan syukur kepada Tuhan.
Tapi kita lihat, Ibrani 10 ayat 12 menyatakan, kesempurnaan darah Kristus, kesempurnaan pengorbanan Kristus, membuat persembahan binatang untuk penebusan dosa menjadi tidak berlaku lagi. Lalu apakah yang masih tinggal saat ini? Yang tersisa adalah korban ungkapan syukur atas korban Kristus yang sempurna bagi kita. Sekali lagi saya ulangi, bagi kita saat ini, ketika berbicara mempersembahkan tubuh, adalah korban ungkapan syukur atas korban Kristus yang telah sempurna bagi kita. Namun sekali lagi teman-teman, ungkapan syukur bukan sekedar ucapan syukur, bukan sekedar nyanyian-nyanyian syukur. Dan itulah yang Paulus katakan mempersembahkan tubuh. Totalitas kehidupan. Ada yang lebih dari sekedar ucapan. Ada yang lebih dari sekedar nyanyian-nyanyian kita. Yaitu seluruh kehidupan. Dan apa itu kehidupan yang utuh yang dipersembahkan kepada Tuhan? Paulus kemudian menyatakan di dalam 3 hal kemudian. Tapi kita lihat dulu. Nah, John Stott kembali menyatakan teman-teman. Oh, ini dia. John Stott mengatakan, apa artinya mempersembahkan tubuh? It is not to be over in the temple courts. Bukan soal kita mempersembahkan lagi di bait Allah atau di gedung gereja. Tidak hanya bicara soal pelayanan kita. Tidak hanya bicara soal pelayanan-pelayanan rohani. But rather in home life and in the marketplace life. Apa artinya? Dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Home life, cost life, nongkrong life, nanti liburan life, atau kerja life, seluruhnya. Itulah persembahan tubuh. Home life and marketplace life. Inilah, it is the presentation of our bodies to God, our life to God. Itulah kata John Stott. Bukan lagi persembahan. Hanya kita berbicara ketika mempersembahkan uang, atau mempersembahkan pelayanan, atau mempersembahkan puji-pujian, nyanyian kepada Tuhan. Tetapi juga berbicara home life, the market life, whole life, seluruh kehidupan kita. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus. Kehidupan yang dipersembahkan itu kemudian, Paulus menyatakan kemudian, seperti apakah seluruh kehidupan yang harus dipersembahkan kepada Allah itu. Itulah yang kemudian dikatakan, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah teman-teman, ketika Paulus tidak sedang menuliskan ini, dia tidak menyatakan 3 jenis persembahan. Bukan ada persembahan yang hidup, ada persembahan yang kudus, ada persembahan yang berkenan kepada Allah. Tetapi Paulus menyatakan, persembahan yang hidup ada mempunyai 3 karakteristik. Dan kalau 3 karakteristik ini, inilah persembahan kepada Allah. Persembahan tubuh. Nah teman-teman, mari kita lihat apa itu persembahan yang hidup. Yang hidup di sini bukanlah tentang lamanya hidup. Maka hati-hati teman-teman. Bukan soal detik demi detik lamanya kita hidup. Kita sering sekarang berjuang kehidupan kita dalam masa-masa COVID ini. Kita mati-matian mempertahankan kehidupan kita. Tetapi yang paling penting, itu penting saya katakan. Tetapi yang paling penting bukan soal lamanya hidup, melainkan kualitas hidup. Hidup yang sudah dihidupkan oleh Kristus. Atau kata Efesus 2, hidup yang telah dibangkitkan oleh Kristus. Apa artinya hidup yang telah dihidupkan oleh Kristus? Kehidupan, kata Roma 6, kehidupan yang sudah mati di dalam dosa dan untuk dosa. Ingat itu. Kehidupan yang sudah mati di dalam dosa dan untuk dosa. Dan kehidupan yang mulai dibangkitkan bagi Allah. Itulah artinya dibaptis, baptizo. Ditenggelamkan, mati di dalam dosa, dan bangkit, hidup bagi Allah. Nah teman-teman, itulah artinya persembahan yang hidup. Kehidupan yang diberikan kepada Allah adalah bukan kehidupan manusia lama yang terus-menerus masih ditaklukkan, menikmati, dikuasai dosa. Tetapi manusia baru. Apa itu manusia baru? Mati dalam dosa dan hidup bagi Kristus. Mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Apa aplikasinya teman-teman? Seringkali kita mendengar kehidupan yang makin hari daya tarik dosa makin rendah. Kita makin membenci dosa. Dan kita makin kerinduan kita menyukakan Allah.
yang kudus. Apa sih arti kudus? Kudus sebenarnya teman-teman set apart from. Artinya dipisahkan dari dunia ini. Tetapi ada arti penting kemudian teman-teman. Kata kudus kemudian dalam Alkitab kemudian dipisahkan dari dan dipisahkan untuk. Lihat ya. Dipisahkan dari dan dipisahkan untuk. Dan ini tidak boleh kita pisah-pisahkan. Satu kesatuan yang utuh. Seperti dua sisi mata koin. Dua-duanya harus ada. Apa artinya teman-teman? Nanti ayat 2 dikenal, lebih dijelaskan kembali. Ke panggilan yang kedua. Dipisahkan dari dunia ini, artinya kita terpisah dari dunia ini. Dikhususkan dari dunia ini. Tetapi bagian pertama ini dikatakan, yang kudus, dipisahkan untuk Allah. Kehidupan yang berkenan kepada Allah. Teman-temanku, secara status, memang kita sudah menjadi kudus. Maka yang perlu kita lakukan, tetap tinggal di dalam kekudusan, menghargai, mensyukuri, dan menikmati karya Allah yang telah menguduskan kita. Mari kita ingat, syukuri, rayakan, dan buktikan bahwa kita telah dikuduskan melalui perilaku kita. Di mana? In daily living, home life, marketplace life, cost life, nongkrong life, dalam seluruh campus life. Mari kita ingat teman-teman, kita telah dikhususkan dan kita dikhususkan untuk dipersembahkan kepada Allah. Maka kita harus terus-menerus pikirkan, apakah yang kita persembahkan kepada Allah yang penuh dengan kecemaran-kecemaran duniawi ini, atau yang telah dikuduskan bagi Allah. Dan kemudian yang berkenan kepada Allah. Teman-teman kita kemudian bisa memahami ini lebih cepat kemudian. Hidup dan kudus, tadi yang hidup dan yang kudus itu merujuk kepada kualitas korban, kualitas persembahan tubuh, kualitas persembahan hidup yang kita persembahkan. Sedangkan berkenan merupakan hasilnya. Jikalau kita memberikan korban yang hidup dan yang kudus, itulah yang berkenan, menyenangkan Allah, kata NIV. Teman-temanku, inilah panggilan kita. Menyenangkan Allah seharusnya menjadi hal yang paling menyenangkan bagi orang percaya, bagi kita. Demi kemurahan Allah, mari kita menyenangkan Allah. Kita menyadari untuk apa kita hidup. Kita tahu, seperti Roma 11 ayat 36, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan. Kita sadari seluruh kehidupan kita ini sepenuhnya hanya karena kemurahan Allah. Tujuan kehidupan kita seharusnya kemudian adalah bagi Dia menggenapi seluruh panggilan kita. Dan inilah yang kemudian dikatakan teman-teman, fulfill your call of duty. Apa itu? Mempersembahkan tubuh. Ini yang pertama panggilan kita. Dan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang kemudian dikatakan, inilah ibadahmu yang sejati. True and proper worship. Artinya inilah yang layak dipersembahkan kepada Allah yang terus-menerus telah menyatakan kemurahan-kemurahan kepada kehidupan kita. Demi kemurahan Allah, inilah ibadah kita yang sejati. Inilah penyembahan kita yang sejati. Kalau latreia itu, inilah pelayanan kita yang layak, yang benar, yang sejati kepada Allah. Maka saya mau masuk kepada refleksi bagian pertama. Teman-teman, mungkin kita terus berkata dalam kehidupan kita ini, apakah Paulus terlalu berlebih-lebihan dengan kemudian berkata, seharusnya tidak ada satu bagian pun dalam kehidupan kita ini untuk kita. Saya ulangi. Apa artinya ketika Paulus menyatakan, persembahkan totalitas kehidupanmu? Maka apa artinya? Mulai dari UAS, studi, nanti penempatan, nanti ketika kita masa liburan, ketika kita masa, kalau nanti ada yang jadi KKN, itu semua adalah persembahan kepada Tuhan. Sama sekali tidak ada satu bagian pun untuk kita. Wow. Apa
Apakah Paulus berlebih-lebihan dengan ungkapan ini? Inilah yang Paulus katakan, totalitas. Pernahkah kita memikirkan, benar studi saya, UAS saya, liburan saya, nanti saya di rumah. Ketika saya memohon, Tuhan berikan saya tempat di sini, di departemen ini, di daerah ini. Bagi teman-teman yang sudah mau lulus, menunggu penempatan. Dan Paulus katakan, no, tidak ada satupun adalah bagian kita. Ini dia kalau kita memikirkan panggilan bagi teman-temanku. Sebagian kemarin baru mengikuti KPM, Camp Pengutusan Mahasiswa. Wah, inilah totalitasnya teman-teman. Tak sedikit pun, tak boleh ada sedikit pun kita berkata, ini untuk saya. Berlebih-lebihankah Paulus? Mungkin kita juga memilih. Tapi mari kita kembali lihat teman-teman. Mempertimbangkan kemurahan-kemurahan Allah. Paulus memulainya demi kemurahan Allah. Apakah berlebih-lebihan jika Paulus memanggil kita untuk mempersembahkan totalitas hidup kita kepada Allah? Dan dalam perenungan saya tentu saja tidak. Kenapa? Allah terlebih dahulu melakukannya bagi kita. Wow, Allah! Itulah yang Paulus jelaskan mulai dari pasal 1 sampai pasal 11. Maka dia mulai tadi, therefore, karena itu Allah sudah memberikan dirinya bagi kita. Itulah arti 8 ayat 31. Sebenarnya LAI menyatakan Allah di pihak kita. Tapi terjemahan sebenarnya Allah telah diberikan untuk kita. Dan itu seperti ayat 32. Pasal 8 ayat 32. Allah tidak menyayangkan anaknya yang sangat disayanginya. Tetapi ia berikan kepada kita. Kalau Allah telah memberikan keseluruhan hidupnya bagi kita. Allah untuk kita. Apakah berlebih-lebihan kemudian ketika Allah memanggil kita? Teman-temanku, mari kita pikirkan ini sejenak. Saya memang banyak fokus kepada bagian pertama ini. Dan ini yang kemudian ketika kita mengambil aplikasi bagi kita. Apa aplikasinya bagi kita? Pertama tentu kita yang sudah menyelesaikan UAS, walaupun tadi saya baca ada yang besok baru selesai. Mari kita pikirkan teman-teman. UAS di dalam kesadaran akan bahwa seluruh kehidupan kita adalah karena kemurahan Allah. Hidup kita ini adalah milik Allah. Teman-teman, COVID ini begitu mengajarkan kita sebenarnya loh ya. Benar-benar hidup ini adalah Allah. Kalau masih ada yang berkata, gue bisa oleh karena kehebatan gue, oleh karena kebijaksanaan gue, seperti kata Yeremia 9. Wah, COVID ini mengajarkan kepada kita. Siapa orang di kolong langit ini? Oleh karena kebijaksanaannya, oleh karena kekuasaannya, oleh karena kekayaannya, bisa mempertahankan hidupnya? Tidak ada. Hanya karena kemurahan Allah. Maka bagian pertama teman-temanku, saya mau seperti dalam Kisah 17 ayat 28. Mari kita mulai menyadari, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Maka saya mengajak kita, bagi kita yang sudah selesai UAS, mari kita berdoa untuk UAS kita. Tetapi ketika saya ini ajakan untuk berdoa untuk UAS, apa yang kita doakan? Apa sih yang kita doakan? Kalau mau jujur, kita doakan adalah tentang hasil. Saya sih nggak mau menyatakan, mari kita berdoa untuk hasil. Kenapa teman-teman? Mari berdoa untuk hasil, nggak ada lagi yang bisa merubah. Apakah kamu doakan supaya mata dosenmu tertutup melihat kesalahanmu? Kemudian memberikan nilai, atau dosen itu bermurah hati memberikan nilai yang baik? Saya pikir doa yang begitu egois. Lalu apa doa kita? Yang pertama teman-teman, mari kita lihat tidak hanya sekedar UAS. Sampai kita menyelesaikan UAS ini, seluruh rangkaian studi kita di STAN adalah karena kemurahan Allah. Maka mari doa kita adalah ungkapan syukur kepada Allah. Ungkapan syukur kepada Allah. Kiranya UAS kita
adalah bentuk persembahan kepada Allah. Kiranya betul-betul UAS kita persembahan kepada Allah. Kalau kita nanti menerima hasilnya, kalau baik, mari kita mengucap syukur, persembahan kepada Allah. Tetapi bila tidak, biarkan ini juga menjadi satu evaluasi bagi kita. Untuk kemudian, Tuhan, saya rindu mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi teman-temanku yang mau kembali ke liburan ke rumah, mari juga kita berdoa, bersyukur Tuhan akan memberikan satu kesempatan kembali kepada kita, mengambil waktu break. Tapi nanti kita akan lihat, kita akan isi apa. Kalau kita melihat bahwa semua kehidupan kita adalah persembahan kepada Tuhan, maka itu akan juga ditunjukkan dalam pengungkapan syukur kita. Yang pertama, teman-teman, kita berdoa untuk penempatan kita. Tidak salah kita berdoa untuk penempatan kita. Tetapi mari kita lihat, penempatan kita nanti adalah sebagai bagian memenuhi panggilan Tuhan di sana, mempersembahkan tubuh. Dimanapun, tadi home life, marketplace life. Mari kita lihat, teman-teman, kesempatan liburan adalah kesempatan mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Bekerja, ditempatkan dimanapun, adalah tempat di mana saya mempersembahkan kehidupan kepada Tuhan. UAS, KKN adalah persembahan kepada Tuhan. Kenapa teman-teman saya mau menekankan ini? Mohon maaf kalau seringkali khotbah-khotbah saya nggak enak untuk dikutip memang. Maka saya lihat jarang saya dikutip. Kenapa? Teman-teman nggak enak. Tapi bahasa saya agak kasar. Tapi ini adalah perenungan saya. Teman-teman, tidak jarang kita hanya memanipulasi Tuhan. Kita sekedar menggunakan Tuhan untuk menggenapi tujuan-tujuan kita. Dan bukan menggunakan hidup untuk persembahan kepada Tuhan. Doa kita adalah selalu supaya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Bukan salah, tetapi kita jarang sekali berdoa supaya Tuhan memimpin kita, mempersembahkan hidup, dan masuk ke dalam rencananya. Maka kita akan lihat, teman-teman, kalau doa kita, seringkali kita memanipulasi Tuhan. Kita sebelum UAS kita seringkali berdoa, Tuhan berkati, sertai di dalam UAS. Betul UAS-mu sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan? Kita berdoa ketika kita berdoa bisa menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, tempatkan saya di sini. Betul nanti ketika kita ditempatkan itu sebagai persembahan kepada Tuhan? Liburan. Ada yang udah begitu kangen untuk pulang ke rumah. Betul untuk persembahan ke rumah? Atau hanya untuk memenuhi tujuan-tujuan kita dan kemudian kita minta Tuhan, mari berkati Tuhan, mari sertai. Apa buktinya, teman-teman, bahwa itu tidak memanipulasi Tuhan? Ketika kita berjuang nanti, UAS, apapun hasilnya, Tuhan kiranya menyenangkan hati Tuhan. Kalau belum baik, kiranya di waktu yang akan datang saya akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Apa artinya nanti penempatan pekerjaan kita adalah kita tidak memanipulasi Tuhan. Ketika nanti kita dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita akan berkata, di sini saya akan melakukan apa tadi? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Teman-teman, ini yang saya mau sampaikan. Mohon maaf, hilang ininya saya ya. Sorry, slide saya masih bisa diikuti? Halo, bisa di-chat? Apakah slide saya masih bisa diikuti?
Sekarang sudah tidak ada, Pak. Tadi ada, cuman setelah Bapak bilang slide-nya macet, Bapak keluar presenting, Pak. Oh, Sekarang sudah tidak ada. sejak kapan? Sejak Bapak tadi bilang apakah PPT saya bisa diikuti, itu udah nggak, udah Bapak udah keluar presenting, Pak. Oh, oke, sebentar ya. Saya ulang. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Mari kita mulai serius di hadapan Tuhan. Teman-teman bisa menarik aplikasinya. Apa artinya ketika kita berbicara UAS kita, studi kita, nanti liburan kita di tempat keluarga, berada di tempat di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ketika kita melakukan penempatan, kita sedang berdoa saat ini, atau sedang KKN, adalah persembahan kepada Tuhan. Mari kita lihat kepada persembahan yang hidup. Apa artinya? Kehidupan yang terus-menerus, manusia baru, mati bagi dosa, dan hidup bagi Allah. Yang kudus. Kita nanti akan cek di bagian kedua. Apa artinya? Kita dikhususkan, berbeda dari dunia ini. Dan terus diperbaharui. Sama seperti Kristus. Berubah. Dan itulah yang berkenan kepada Allah. Maka kemudian teman-teman mari kita lihat. Mempersembahkan tubuh. Itulah panggilan kita pertama. Fulfill your call of duty in daily life, in daily living, home life, and marketplace life. Home life artinya bukan hanya soal rumah ya. Ini menunjukkan seluruh keberadaan kita dimanapun kita berada. Baik ketika kita di rumah maupun ketika kita di tempat kerja. Teman-teman, marketplace bagi yang masih kuliah ya kampus saat ini. Dan itulah artinya teman-teman ketika kita menyatakan bahwa mempersembahkan tubuh di dalam seluruh aspek kehidupan kita, home life dan marketplace life, itulah ketika kita berkata, let God be God. Apa artinya? Tuhan menjadi Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan itu yang dikatakan Roma 11 ayat 36. Ini panggilan pertama kita. Lalu panggilan kedua kita teman-teman. Panggilan kedua kita adalah yang dinyatakan kemudian di ayat kedua. Berubah oleh pembaharuan budimu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya senang dengan NIV. Do not conform to the pattern of this world. Jadi jangan serupa dengan pola-pola dunia ini. Tetapi ditransformasi oleh pembaharuan akal budi. Teman-teman, jangan serupa dengan pola-pola dunia ini. Nanti kita bisa explore, kita ambil aplikasinya bagi kita. Dalam bahasa Inggrisnya teman-teman, berubah oleh pembaharuan akal budi itu artinya be transformed. Dan kata yang digunakan adalah metamorphose. Jadi perubahan seperti apakah yang dikatakan oleh Paulus? Apakah perubahan seperti ini? Atau perubahan seperti ini? Dan Paulus menggunakan kata metamorphose. Apa artinya teman-teman? Kalau ini, dan ini seringkali kita teman-teman, yang berubah hanya kulitnya. Hanya di permukaan. Yang berubah hanyalah perilaku luar. Sekalipun seringkali perilaku itu seringkali bertahan lama. Tetapi Paulus menyatakan, tidak. Berubah itu adalah metamorphose. Nah, teman-teman, kenapa dikatakan seperti ini? Ketika kita nanti, teman-teman, saya ambil satu aplikasinya bagi kita. Kita yang liburan pulang ke rumah. Wow, saya sangat sedih. Ada begitu banyak anak PMK, saya sering mengikuti teman-teman di Instagram. Mohon maaf. Walaupun tentu saya doakan bukan untuk saya jelek-jelekan. Teman-teman, saya sangat sedih. Ketika
nanti balik ketemu teman-teman lama, dan nggak ada bedanya. Jadi walaupun perilaku kita selama berada di PMK berubah, yang berubah hanya perilakunya. Maka ketika nanti kita berada di tempat, berada di kampung, berada di tempat liburan, yang nggak ada bedanya. Kembali kita akan sama dengan cara hidup manusia lama. Kita akan mengikuti pola-pola lama. Atau teman-teman sekarang yang sedang berapi-api memenuhi visi PMK, tidak jarang kalau yang berubah hanya perilakunya, nanti ketika di penempatan tidak sama, tidak beda, kita sama saja dengan pola-pola dunia dalam cara kerja, tipu-tipu, sogok-sogok, atau apapun yang kita lakukan, tidak berintegritas. Kalau perilakunya hanya perilaku luar yang berubah. Tetapi Paulus, yang berubah menggunakan kata metamorfosis. Maka kata metamorfosis, kata yang digunakan Paulus sedang berbicara pembaharuan. Akal budi itu adalah pembaharuan world view. Apa itu teman-teman pembaharuan world view? Pembaharuan the real I sebenarnya. Nah, bagi orang Roma pada waktu itu, the real I adalah mind, pikiran. Sedangkan bagi orang Yahudi adalah the real I adalah hati. Tapi kita tidak usah persoalan itu. The real I yang berubah adalah kita yang sebenarnya, bukan hanya perilaku. Yang berubah adalah orientasi hidup. Jadi yang berubah adalah worldview. Itu yang mempengaruhi keyakinan-keyakinan kita. Nilai-nilai kerajaan Allah. Pilihan-pilihan kita. Dan kemudian tingkah laku kita. Tetapi seringkali yang berubah hanya tingkah laku. Maka ketika kita nanti berada di, apalagi kalau ada tantangan, maka kita nggak ada bedanya. Tetapi Paulus berkata panggilan berikutnya. In daily living. Apa itu? Jangan serupa dengan pola-pola dunia. Itulah arti kudus. Berbeda dengan dunia. Dikhususkan, diset apart, dipisahkan dari dunia. Dan berubahlah oleh pembaharuan akal budi. Saya tidak akan bahas lagi pembaharuan akal budi. Dan itulah pembaharuan akal budi. Seperti yang Alkitab berkata, sangat jelas teman-teman. Alkitab Perjanjian Baru, berubahlah menjadi serupa dengan Kristus, atau dalam 1 Korintus dikatakan menjadi serupa, diubahkan oleh Roh Kudus menjadi serupa dengan gambar Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Maka yang berubah adalah betul-betul worldview kita, orientasi hidup. Maka ini akan mempengaruhi karakter yang keluar. Dan akan berbuahkan kemudian barulah tingkah laku manusia lama. Tingkah laku manusia baru. Teman-teman, sekali lagi, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Di manakah panggilan ini? In daily living, home life, the marketplace life. Inilah kehidupan integritas. Apa itu integritas? Kehidupan yang tidak terkotak-kotak. Bukan hanya ketika sedang KR, bukan hanya ketika kita sedang menjadi pengurus, nanti ketika sedang liburan, nongkrong sama teman-teman lama, nanti ketika di liburan di dalam keluarga, nanti ketika KKN, ketika tidak seorang pun, mungkin tidak banyak anak-anak persekutuan di sana, nanti ketika di dunia kerja, ketika semua orang melakukan hal yang tidak berintegritas, di sana kita dipanggil untuk tidak mengikuti pola-pola dunia ini. Itulah panggilan kita, call of duty. Untuk tidak mengikuti pola dunia, tetapi berubah oleh pembaharuan akal budi. Teman-temanku, seringkali kita sering berkata, panggilan kita menjadi berkat bagi dunia ini. Atau seringkali menjadi garam dan terang. Tetapi, teman-teman saya mau sampaikan, seperti di dalam Filipi ketika kerjakanlah keselamatanmu. Perubahan, pembaharuan, akal budi, renewing our view, our worldview, itulah panggilan ini, inilah menjadi berkat yang sesungguhnya bagi dunia. Kita tidak pernah bisa menjadi berkat bagi dunia kalau kita tidak mengalami pembaharuan. Kalau tidak bisa, kalau tidak sama dengan dunia yang busuk, kalau kita sama-sama busuk,
Bagaimana jadi garam? Kalau sama-sama gelap, gak ada bedanya. Bagaimana bisa jadi terang? Itu artinya. Maka kalau bicara kata bagaimana menjadi berkat, ini dia. Berubah. Kenapa teman-teman? Kalau kita berubah pembaharuan akal budi, lihat kalimatnya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Berarti, lihat. Kita akan tahu apa yang sesungguhnya baik yang kita bisa berikan bagi dunia ini. Apa sesungguhnya yang baik itu? Apa sesungguhnya shalom itu? Apa sesungguhnya menjadi shalom bagi dunia itu? Ketika kita terus berubah oleh pembaharuan budi dan tidak serupa dengan dunia. Di dalam Filipi dikatakan seperti ini, teman-teman. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka sama seperti bintang-bintang di dunia. Apa artinya? Kalau kita sama-sama bengkok, ya tidak bercahaya dong. Ini panggilan kita. Menjadi berkat bagi dunia itu, ini pertama kali. Kita sering kali loncat menjadi berkat bagi dunia, lakukan ini, aksi sosial. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk membantu orang miskin. Itu nanti panggilan ketiga kita akan lihat. Tetapi panggilan kita adalah menjadi berkat bagi dunia ketika kita pembaharuan akal budi. Dan inilah sesungguhnya berkat bagi dunia ketika kita mendatangkan shalom bagi dunia ini. Teman-teman, saya tuliskan ini. Kita hanya dapat bercahaya. Kita hanya dapat menjadi berkat. Memancarkan cahaya Kristus. Hanya dan hanya jika kita mengalami pembaharuan hidup. Kita tidak pernah bisa menjadi garam kalau kita nggak ada bedanya dengan dunia. Serupa dengan dunia ini, sama-sama sedang menuju pembusukan. Itu panggilan kedua. Teman-teman, saya tadi sudah menarik aplikasinya bagi kita. Kita akan pergi liburan. Kiranya kita menjadi berkat di sana, membawa pembaharuan. Bukan kembali sama saja. Gak ada bedanya. Kita akan pulang ke rumah. Seharusnya keluarga kita melihat. Teman-teman, seringkali kan keluarga larang-larang kita untuk ikut banyak PMK ya. Nanti banyak waktumu habis. Tapi keluarga mana sih, orang tua mana sih yang akan melarang kalau melihat, betul, sejak dia ikut PMK, hidupnya berubah. Menjadi jauh lebih baik dia. Tapi kalau sama teman-teman, gak ada bedanya, males-malesan nanti kalau di rumah, ya memang. Kalau keluarga kita gak akan lihat, gak ada perubahannya, maka akan susah kita menjadi berkat. Bagi yang bekerja, bagaimana menjadi berkat? Di kantor, kalau kita tidak mengalami pembaharuan hidup, berbeda dengan dunia ini. Dan panggilan yang ketiga kemudian, inilah saya tidak akan lebih banyak bahas, tetapi inilah kemudian aktivitas yang kita lakukan keluar ketika dikatakan, itu ayat 3-8, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu oleh kemurahan Allah, pertama-tama dalam tubuh Kristus, tetapi berbicara kemudian kepada sesama pada umumnya, seperti kata Galatia. Apa artinya teman-teman? Tadi dikatakan, Tuhan sudah memberikan karunia, yang seluruh karunia itu, lakukanlah, kobarkanlah itu, untuk melayani dunia ini. Menjadi berkat bagi tubuh Kristus, menjadi berkat bagi gereja, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi sesama. Maka teman-teman, mari kita bagi yang pulang liburan, jadilah berkat, kobarkan, gunakan seluruh talenta, seluruh karunia, seluruh kemampuan, seluruh pembentukan Tuhan selama ini untuk menjadi berkat bagi keluarga, untuk menjadi berkat bagi gereja lokal di mana kita akan bergereja di gereja-gereja di kampung-kampung kita. Atau di tengah-tengah masyarakat, di komunitas, mungkin masa SMA kita. Jadilah berkat di sana. Kobarkan seluruh karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita. Yang mengajar, bisa mengajar. Yang melayani, yang bisa kita bagi-bagikan. Kita bagikan. Apa aja. Menolong orang sosial. Mari kita lakukan. Kobarkanlah karunia Allah itu. Demikian juga
dalam konteks pekerjaan, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan segala usaha. Gunakan, kobarkanlah segala. Jangan sia-siakan. Dan kembali teman-teman, demi kemurahan Allah. Kobarkanlah karunia Allah yang ada pada kita. Pertama-tama untuk tubuh Kristus. Dan kemudian kepada seluruh sesama. Mari kita layani tubuh Kristus. Mari kita layani sesama. Mari kita layani keluarga kita. Mari kita layani masyarakat. Di tempat di mana kita ditempatkan. Teman-temanku, saya akhiri kemudian bagian perenungan kita pada hari ini. Pertama-tama, mengapa kita sering kali mengabaikan hal ini? Dan kita sering tergelincir, seperti yang saya katakan tadi, memanipulasi Tuhan. Kita sering kali memohon Tuhan berkati, sertai. Tapi kita harus terus memeriksa, adakah untuk kita persembahkan kepada Tuhan? Adakah untuk memenuhi panggilan kita? Atau untuk tujuan-tujuan pribadi kita? Kenapa kita sering kali lalai hal ini, teman-teman? Karena kegagalan kita menyadari. Tadi dikatakan di atas, demi kemurahan Allah. Kegagalan kita menyadari bahwa seluruh kehidupan kita demi kemurahan Allah. Saya tidak punya waktu, teman-teman. Kalau nanti satu waktu kita bahas ratapan 3 yang sering kali kita kutip, teman-teman. Ratapan 3, 21 sampai 24. Seringkali, kenapa kita seringkali gagal? Setiap kali tidak mendapatkan apa yang tidak kita inginkan dan kita kecewa kepada Tuhan. Karena kita anggap diri kita layak mendapatkan yang lebih baik. Padahal, kalau jujur, kalau Tuhan mau hitung-hitungan pada kita, artinya saya akan berikan sesuai dengan apa yang kamu dapatkan. Betul, kita akan menerima seperti apa yang kita dapat seperti ini. Wah, kalau hitung-hitungan Tuhan ya, sekali dosa, hukuman. Kalau sekali ini, oke, saya kasih reward. Saya pikir kalau saya pribadi jauh lebih buruk dari kehidupan saya sekarang. Tetapi kita sering sekali menganggap gue layak mendapatkan itu. Teman-teman, mari kita sadari, apapun keadaan kita saat ini, apapun hasil UAS kita, apapun dimanapun nanti kita ditempatkan, bagaimanapun liburan kita nanti, mari kita melihat demi kemurahan Allah. Mari belajar terus. Maka mari terus memeriksa diri. Apakah kita menyadari kepemilikan kehidupan kita hanya karena kemurahan Allah, dan kemurahan-kemurahan Allah yang ada di dalamnya, yang terus menyertai kehidupan kita. Maka Paulus ingatkan kita pada hari ini. Mari terus ingat. Teman-teman, kita akan begitu efektif. Tidak pernah mengabaikan panggilan ini. Kalau mengingat apa? Seperti Paulus mendasarkan panggilan ini kepada jemaat. Demi kemurahan-kemurahan Allah. Maka penuhilah call of duty. Panggilan tugasmu. Yang pertama, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Seluruh aspek kehidupan, totalitas kehidupan kita. Jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Perubahan worldview kita, perubahan kehidupan kita. Dan mari kita mengobarkan karunia Allah yang ada pada kita. Untuk tubuh Kristus, untuk sesama. Di mana teman-teman? In daily life, living, home life, the marketplace life, termasuk nanti ketika liburan, nanti ketika KKN, nanti ketika terima hasil UAS, nanti ketika sedang menerima penempatan. Teman-teman, mungkin teman-teman kemudian berkata, waduh susah banget. Kita kan begitu banyak tantangan. Belum COVID ini menyulitkan kehidupan kita. Siapa sih yang kuat? Tetapi kembali teman-teman, kalau Paulus tadi mengawalinya demi kemurahan Allah, maka saya ingatkan teman-temanku, kita seringkali gagal karena merasa bahwa kita melakukannya sendiri. Jonathan Edwards menuliskan begini. Maaf, saya tidak tuliskan di sana.
We cannot obey God without God. Oke, saya ulangi. We cannot obey God without God. Apa artinya? Kita tidak dapat mempersembahkan tubuh kita. We cannot offering our life without God. Maka kalau Paulus mendasarkan panggilannya, hey, I urge you untuk memenuhi panggilan demi kemurahan-kemurahan Allah. Maka mari kita berjuang. Dalam kemurahan-kemurahan Allah, mari kita mengambil satu komitmen untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Berjuang untuk berubah oleh pembaharuan budi. Dan berjuang mengobarkan seluruh pemberian karunia Allah. Talenta, apapun yang Tuhan berikan pada kita. Untuk menjadi berkat bagi gereja dan bagi sesama. We will go forth. We will go forth in grace alone. Di mana? In daily living. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Kiranya pemberitaan firman Tuhan pada hari ini kembali menyadarkan dan mengingatkan kami bahwa kehidupan kami sesungguhnya adalah milik Allah dan hanya